Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai mempertimbangkan risiko kecurangan yang beranggotakan saya sendiri, Zahra Priliani, Afrilia Hamidah, Cindy Amelia Nurmanita, M. Abdul Aziz, Rosa Hadi Fitri Ibrahim, dan Sinta Ayu Komalasari. Di sini ada tujuan pengajaran. Yang pertama, merumuskan kecurangan dan membedakan antara kecurangan pelaporan keuangan dengan penyalahgunaan aset. Yang kedua, menjelaskan arti segitiga kecurangan dan mengidentifikasi kondisi-kondisi kecurangan. Yang ketiga, memahami tanggung jawab auditor untuk menilai risiko kecurangan dan mendeteksi kesalahan penyajian material yang disebabkan kecurangan. Dan yang keempat, mengenali area-area kecurangan spesifik dan mengembangkan prosedur-prosedur untuk mendeteksi kecurangan. Jenis-jenis kecurangan. Dalam arti luas, kecurangan adalah semua ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas, memiliki, atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks pengauditan laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai pelaporan keuangan yang disengaja mengandung kesalahan penyaji. Dalam dua jenis kecurangan yang utama, yaitu pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan dan perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Lanjut. Pertama adalah pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan adalah satu kesalahan penyajian atau penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan secara disengaja dengan tujuan untuk menipu mengguna laporan keuangan. Kebanyakan kasus pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan menyangkut suatu usaha untuk melaporkan pendapatan secara lebih saji atau overstatement, baik dengan membuat lebih saji aset dan pendapatan atau dengan menghilangkan liabilitas dan beban. Entitas juga bisa dengan sengaja melaporkan pendapatan secara kurang saji atau understatement. Pada entitas privat, hal semacam ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi pajak penghasilan. Entitas bisa juga secara sengaja melaporkan laba dengan jumlah lebih rendah ketika laba tinggi sebagai cadangan laba atau Bukiger reserves yang bisa digunakan untuk kenaikan laba pada periode yang akan datang. Praktik semacam itu sering disebut sebagai peralatan laba dan manajemen laba. Lalu manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan sengaja oleh manajemen untuk memenuhi tujuan laba. Peralatan laba adalah suatu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara menggeser periode pendapatan dan beban untuk mengurangi terjadinya fluktuasi dalam laba. Salah satu teknik untuk meratakan laba adalah dengan menurunkan nilai persediaan serta aset lainnya pada perusahaan yang diakuisisi ketika akuisisi terjadi, yang berakibat laba yang tinggi ketika kemudian aset tersebut dijual. Entitas bisa juga secara sengaja membuat lebih saji cadangan penurunan nilai persediaan dalam cadangan kerugian piutang untuk menghadapi laba yang tinggi. Lalu kedua, ada perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Perlakuan tidak semestinya terhadap aset adalah kecurangan yang menyangkut pencurian aset entitas. Istilah perlakuan tidak semestinya terhadap aset pada umumnya digunakan untuk pencurian yang melibatkan pegawai dan pihak internal lain dalam organisasi entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aset biasanya dilakukan pada tingkat hierarki organisasi yang lebih rendah, karena manajemen memiliki otoritas dan pengendalian yang lebih besar terhadap aset entitas. Penggelapan yang melibatkan manajemen puncak bisa mencangkup jumlah yang signifikan. Salah satu contoh ekstrimnya adalah mantan CEO Tico Internasional mendapat sanksi dari SEC karena mencuri aset yang dilakukan sebesar lebih dari 100 juta dolar. Survei tentang kecurangan yang dilakukan oleh
Association of Certified Fraud Examiners di Amerika Serikat menemukan bahwa perlakuan tidak semestinya terhadap aset merupakan skema kecurangan yang paling umum. Namun demikian, besarnya kecurangan jauh lebih besar berupa laporan keuangan yang mengandung kecurangan. Lalu di sini ada kondisi-kondisi penyebab kecurangan. Menurut standar audit ada 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan dan perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Seperti terlihat pada gambar 9.1, ketiga kondisi tersebut membentuk apa yang disebut segitiga kecurangan atau frown triangle. Yang pertama ada insentif atau tekanan manajemen dan karyawan lain mendapatkan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Lalu kedua, peluang, keadaan yang memberi peluang atau kesempatan bagi manajemen atau karyawan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, perilaku atau pembenaran, suatu perilaku atau karakter atau seperangkat nilai etis yang ada yang mengizinkan manajemen atau karyawan untuk melakukan tindakan jujur atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup memberi tekanan yang menyebabkan mereka membenarkan tindakan tidak jujur. Satu faktor-faktor resiko untuk pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Satu, insentif atau tekanan insentif bagi entitas untuk memanipulasi laporan keuangan terjadi ketika terdapat penurunan dalam prospek keuangan entitas. Entitas bisa juga memanipulasi laba untuk memenuhi peramalan analisis atau untuk kinerja seperti laba tahun lalu. Yang kedua ada peluang. Meskipun laporan keuangan dari semua entitas berpotensi bisa dimanipulasi, resikonya lebih besar untuk perusahaan-perusahaan yang melibatkan banyak pertimbangan dan estimasi. Resiko kesalahan penyajian persediaan kemudian akan meningkat bila mana persediaan tersebut resiko menjadi usang. Lalu ketiga ada perilaku atau pembenaran. Perilaku manajemen puncak berkaitan dengan pelaporan keuangan adalah faktor kritis dalam penilaian kemungkinan terjadi pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Apabila CEO dan manajer puncak lainnya bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli dalam proses penyusunan laporan keuangan, seperti misalnya membuat peramalan optimis secara konsisten atau apabila mereka sangat khawatir dalam upaya memenuhi ramalan laba yang dibuat analisis, maka pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan sangat mungkin terjadi. Karakter manajemen atau nilai etis tertentu bisa memudahkan mereka untuk membenarkan kecurangan. Sini satu faktor-faktor risiko untuk pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Pada tabel 9.1 ini contoh faktor risiko untuk pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Sini ada intensif atau tekanan manajemen atau karyawan yang lain memiliki intensif atau tekanan untuk melakukan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan secara material. Contoh faktor risikonya kestabilan atau profitabilitas keuangan terancam oleh kondisi ekonomi, industri, atau operasi entitas. Sebagai contoh, terjadi penurunan permintaan dari pelanggan dan peningkatannya kegagalan bisnis baik dalam lingkup industri maupun ekonomi secara keseluruhan. Lalu peluang. Keadaan menciptakan suatu peluang bagi manajemen atau karyawan untuk membuat laporan keuangan yang mengandung kecurangan. Contoh faktor risikonya, yang pertama ada entitas akuntansi yang signifikan yang menyangkut pertimbangan dan ketidakpastian yang sulit diverifikasi. Lalu kedua, tidak efektifnya Dewan Komisaris dan Komite Audit mengawasi pelaporan keuangan. 3. Turnover yang tinggi atau tidak efektifnya staf akuntansi
audit internal, atau teknologi informasi. Yang ketiga, transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan. Lalu yang ketiga ada perilaku pembenaran. Suatu perilaku, karakter, atau ada perangkat nilai etis yang memungkinkan manajemen atau karyawan dengan sengaja melakukan perbuatan tidak jujur atau mereka berada dalam lingkungan yang memberi cukup tekanan yang menyebabkan mereka membenarkan tindakan tidak jujur. Contoh faktor resikonya, pertama ada komunikasi yang tidak efektif atau tidak tepat dan dukungan nilai entitas. Lalu yang kedua, mengetahui sejarah pelanggaran atas dukungan sekuritas atau undang-undang dan peraturan lainnya. Lalu manajemen melakukan peramalan yang sangat agresif atau tidak realistis kepada analisis, kreditur, dan pihak tiga lainnya. Dua faktor risiko untuk perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Ketiga, kondisi yang sama berlakuan tidak semestinya terhadap aset, namun demikian dalam nilai faktor risiko lebih ditekankan pada tekanan dan peluang individual untuk melakukan pencurian. Lalu pertama ada insentif atau tekanan. Tekanan kesulitan keuangan adalah insentif yang paling umum bagi karyawan yang tidak memerlukan aset dengan tidak semestinya. Lalu yang kedua ada peluang. Peluang untuk terjadinya pencurian ada pada semua entitas. Namun demikian peluangnya akan lebih besar pada entitas yang memiliki atau penyimpanan banyak uang atau kas atau memiliki banyak presiden atau aset harga lainnya, terutama bila bentuk kecil dan mudah dipindahkan. Lalu yang ketiga ada perilaku atau pembenaran. Perilaku manajemen terhadap pengendalian dan tindakan etis bisa menyebabkan karyawan dan manajer untuk membenarkan pencurian yang mereka lakukan. Apabila manajemen menipu konsumen dengan memungut bayaran yang lebih besar dari seharusnya atau melakukan taktik penjualan yang sangat membandani, karyawan bisa merasa bahwa bisa diterima apabila mereka bertindak serupa terhadap perusahaan dengan membuat laporan jam kerja yang tidak benar atau hal-hal lain semacam itu. Dua faktor-faktor risiko untuk peralatan tidak semestinya terhadap aset. Pada tabel 9.2 ini contoh faktor risiko untuk perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Yang pertama ada insentif atau tekanan. Manajemen atau karyawan yang memiliki insentif atau tekanan untuk memperlakukan aset tidak semestinya. Contoh faktor risikonya, yang pertama ada kewajiban keuangan pribadi menciptakan tekanan kepada mereka yang memiliki akses atas aset yang rentan terhadap pencurian. Yang kedua, hubungan yang tidak harmonis antara manajemen dan karyawan yang memiliki akses atas aset yang rentan memotivasi karyawan untuk menggelapkan aset tersebut. Lalu ada peluang, keadaan menciptakan suatu peluang bagi manajemen atau karyawan untuk memperlakukan aset tidak semestinya. Contoh faktor resikonya, yang pertama adanya kas dalam jumlah besar atau persediaan yang kecil bentuknya tapi mahal harganya atau banyak yang minta. Lalu yang kedua lemahnya pengendalian internal atas aset karena adanya pelemahan dalam hal-hal berikut. Pemisahan tugas atau pemeriksaan independen. Yang kedua, daftar pemasok untuk mendeteksi pemasok yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penyaringan calon pegawai yang memiliki akses terhadap aset. Yang terakhir, wajib cuti bagi pegawai yang memiliki akses terhadap aset. Lalu ada perilaku atau pembenaran. Suatu perilaku karakter atau ada perangkat nilai etis yang memungkinkan manajemen atau karyawan dengan sengaja melakukan perbuatan tidak jujur atau mereka berada dalam lingkungan yang memberi cukup tekanan yang menyebabkan mereka membenarkan tindakan tidak jujur.
Sini contoh faktor risikonya. Pertama, tidak peduli dengan kebutuhan untuk monitor atau kerugian risiko pencurian aset. Yang kedua, tidak peduli dengan pengendalian internal dengan melanggar pengendalian yang ada atau gagal untuk memperbaiki deviansi pengendalian internal yang telah diketahui. Selanjutnya menilai resiko audit. Standar audit atau SA240 memberi pedoman bagi auditor untuk menilai resiko kecurangan. Auditor harus menjaga tingkat skeptisisme profesional ketika ia mempertimbangkan sejumlah informasi, termasuk faktor-faktor risiko kecurangan. Next. Yang pertama, skeptisisme profesional. Berdasarkan SA 200, auditor harus mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang audit, menyadari kemungkinan bahwa kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dapat terjadi, walaupun pengalaman masa lalu auditor menunjukkan adanya kejujuran dan integritas manajemen entitas dan pihak yang bertanggung jawab atas kelola. Lalu, untuk mempertahankan skeptisisme profesional, diperlukan pengajuan pertanyaan secara berkelanjutan tentang apakah informasi dan bukti audit yang telah diperoleh memberi petunjuk bahwa kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan mungkin terjadi. Lalu, skeptisisme profesional auditor penting terutama dalam mempertimbangkan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan karena kondisi mungkin berubah. Next. Penilaian kritis atas bukti audit. Karena menemukan informasi atau kondisi lain yang indikasi adanya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, auditor harus dengan cermat menanggapi permasalahannya, meminta tambahan bukti yang diperlukan, dan berkonsultasi dengan anggota tim lain. Auditor harus berhati-hati untuk tidak membenarkan atau berasumsi bahwa suatu kesalahan penyajian adalah suatu kejadian yang terisolasi. Ketika auditor mengidentifikasi kondisi yang menyebabkan auditor percaya bahwa sebuah dokumen mungkin tidak asli atau hal-hal lain dalam dokumen tersebut telah dimodifikasi tetapi tidak diungkapkan kepada auditor, maka prosedur yang mungkin dilaksanakan untuk menginvestasi lebih lanjut hal tersebut dapat meliputi: pertama, mengkonfirmasi secara langsung kepada pihak ketiga. Kedua, menggunakan tenaga ahli untuk menilai keaslian dokumen. Next. 1. Pembahasan di antara tim perikatan atau tim audit. Mendiskusikan kerentanan adanya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dalam pelaporan keuangan entitas dengan tim perikatan. Pembahasan yaitu pertama, memberikan kesempatan bagi anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman untuk berbagi kawasan mereka tentang bagaimana dan di area mana laporan keuangan mungkin rentan terjadi kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Kedua, memungkinkan auditor untuk mempertimbangkan respons yang tepat terhadap kerentanan tersebut dan untuk menentukan anggota tim perikatan yang akan melaksanakan prosedur audit tertentu. Dan ketiga, memperkenalkan auditor untuk menentukan bagaimana hasil prosedur audit akan dibagi di antara tim perikatan yang bagaimana merespon dugaan kecurangan yang mungkin menjadi perhatian auditor. Diskusi tersebut dapat meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, bagaimana mereka meyakini bahwa laporan keuangan entitas rentan terhadap kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Hal ini mencakup pertimbangan-pertimbangan tentang faktor-faktor eksternal maupun internal yang diketahui mempengaruhi entitas sehingga bisa menciptakan suatu insentif atau tekanan bagi manajemen untuk melakukan kecurangan, lalu memberi peluang untuk melakukan kecurangan, dan mengindikasikan suatu kultur atau lingkungan yang memungkinkan manajemen membenarkan kecurangan.
Dua, bagaimana manajemen bisa melakukan dan menyembunyikan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Ketiga, bagaimana seseorang bisa memperlakukan tidak semestinya terhadap aset entitas. Dan keempat, bagaimana auditor bisa merespons terhadap kerentanan kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Next. Di sini ada gambar 93 yang merupakan sumber informasi untuk menilai risiko kecurangan. Terdapat 5 identifikasi. Yang pertama, komunikasi di antara tim perikatan. Kedua, keterangan dari manajemen. Ketiga, faktor risiko. Keempat, prosedur analisis. Dan yang kelima, informasi lain. Next. Kedua, meminta keterangan dari manajemen. Standar audit SA 24017 mewajibkan auditor untuk meminta keterangan secara khusus tentang kecurangan pada setiap audit yang meliputi A. Penilaian manajemen tentang risiko bahwa kemungkinan terjadi kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan, termasuk sifat, saat, luas, dan frekuensi dari penilaian risiko tersebut. B. Proses yang dilakukan oleh manajemen untuk entitas, termasuk setiap risiko spesifik atas kecurangan yang telah diidentifikasi oleh manajemen atau yang telah menjadi perhatiannya, atau golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan yang untuknya mungkin terjadi risiko kecurangan. C. Komunikasi manajemen. Jika ada, kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang proses untuk mengidentifikasi dan merespon risiko kecurangan dalam entitas. Dan D. Komunikasi manajemen. Jika ada kepada karyawan tentang pandangan manajemen terhadap praktik bisnis dan perilaku etika. Next. A. Meminta keterangan dari pihak-pihak lain dalam entitas. Auditor juga harus memintakan keterangan dari manajemen dan pihak-pihak lain dalam entitas jika dipandang tepat, untuk menentukan apakah mereka memiliki pengetahuan mengenai setiap kecurangan yang aktual, diduga kalau dicurigai yang berdampak pada entitas. Permintaan keterangan oleh auditor kepada manajemen dapat menyediakan informasi yang berguna mengenai resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Namun, permintaan keterangan semacam itu tidak dapat menyediakan informasi yang berguna mengenai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Permintaan keterangan kepada pihak-pihak lain dalam entitas yang memberikan kesempatan kepada individu-individu untuk menyediakan informasi kepada auditor yang mungkin tidak dapat dilakukan dengan cara yang lain. Ada beberapa contoh lain dalam entitas yang dapat diminta keterangan secara langsung oleh auditor mengenai keberadaan nilai adanya dugaan kecurangan mencakup: pertama, personal operasi yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pelaporan keuangan. Kedua, karyawan dengan tingkat wewenang yang berbeda. Ketiga, karyawan yang terlibat dalam inisiasi pemrosesan atau pencatatan transaksi yang rumit atau tidak biasa, dan pihak yang mengawasi atau memantau karyawan tersebut. Keempat, penasehat hukum internal entitas. Kelima, direktur etika dan pihak yang setara. Dan yang keenam, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menghadapi dugaan kecurangan. Next. B. Meminta keterangan dari auditor internal. Untuk entitas yang memiliki fungsi audit internal, auditor harus meminta keterangan dari bagian audit internal untuk meminta keterangan dari bagian mereka yang memiliki pengetahuan mengenai setiap kecurangan yang ada atau diduga atau dicurigai yang berdampak pada entitas, dan memperoleh pandangan mereka tentang risiko kecurangan. Pada SA 315 dan SA 610 menetapkan ketentuan yang menetapkan kepanduan dalam mengaudit entitas-entitas yang memiliki fungsi audit internal. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut,
Dalam konteks kecurangan, auditor dapat meminta keterangan tentang aktivitas audit internal yang mencakup sebagai contoh satu prosedur yang dilakukan jika ada oleh auditor internal sepanjang tahun untuk mendeteksi kecurangan. Kedua, apakah manajemen telah merespons secara memuaskan hasil temuan-temuan dari prosedur tersebut. Selanjutnya, poin C, pemahaman tentang pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertugas mengawasi sistem entitas untuk memantau risiko, mengendalikan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum. Di beberapa entitas, praktik tata kelola telah dikembangkan dengan baik, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan berperan aktif dalam mengawasi penilaian risiko, kecurangan, serta pengendalian internal yang relevan oleh entitas. Oleh karena pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen mungkin berbeda di antara entitas, maka auditor harus untuk memahami tanggung jawab mereka masing-masing agar auditor memperoleh pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh individu yang tepat. Pemahaman atas pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat menyediakan wawasan tentang kerentanan adanya kecurangan dalam entitas yang dilakukan oleh manajemen, kecukupan pengendalian internal atas risiko kecurangan, dan kompetensi serta integritas manajemen. Auditor dapat memperoleh pemahaman ini dengan berbagai cara, seperti menghadiri rapat yang membahas kecurangan, membaca ringkasan hasil rapat yang bersangkutan, atau mewawancarai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Poin ketiga, risiko kecurangan. Auditor harus mengevaluasi apakah informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko lain dan aktivitas terkait yang telah dilaksanakan mengindikasikan bahwa terdapat satu atau lebih faktor risiko kecurangan. Fakta bahwa kecurangan biasanya disembunyikan dapat membuat hal ini makin sulit untuk dideteksi. Meskipun demikian, auditor dapat mengidentifikasi peristiwa atau kondisi-kondisi yang dapat menunjukkan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, atau kondisi yang memberikan peluang untuk melakukan kecurangan, faktor risk atau kecurangan sebagai contoh. Yang pertama, kebutuhan untuk memenuhi harapan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan ekuitas dapat menimbulkan tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, pemberian bonus signifikan jika target laba yang tidak realistis dapat dipenuhi akan mendorong terjadinya kecurangan, dan lingkungan pengendalian yang tidak efektif dapat menciptakan peluang untuk melakukan kecurangan. Penilaian apakah terdapat faktor risiko kecurangan dan apakah faktor tersebut dipertimbangkan dengan penentuan risiko kesalahan penyajian material, laporan keuangan yang disebabkan oleh kekurangan, menuntut penggunaan pertimbangan profesional. Ukuran, kerumitan, dan karakteristik kepemilikan entitas berdampak signifikan, relevan terhadap pertimbangan atas faktor-faktor risiko kecurangan relevan. Sebagai contoh, dalam kasus di entitas besar, mungkin terdapat faktor-faktor yang secara umum membatasi manajemen untuk berlaku tidak semestinya, seperti pengawasan yang efektif oleh pihak yang berwenang dalam tata kelola, lalu suatu audit internal yang efektif, adanya dan penegakan kode etik tertulis, suatu audit internal yang efektif, dan adanya dan penegakan kode etik tertulis. Selain itu, faktor-faktor risiko kecurangan yang dipertimbangkan pada tingkat segmen operasi dapat menyediakan wawasan yang berbeda dibandingkan dengan yang diperoleh ketika mempertimbangkan risiko kecurangan di tingkat entitas secara luas. Poin keempat, prosedur analisis. Auditor harus mengevaluasi apakah prosedur analitis yang dilaksanakan berdekatan dengan akhir audit ketika membentuk kesimpulan secara keseluruhan tentang apakah laporan keuangan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas, mengindikasikan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan yang tidak disadari sebelumnya.
Penentuan kecenderungan tertentu dan keterkaitannya dapat mengindikasikan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan memerlukan pertimbangan profesional. Hubungan yang tidak biasa terkait dengan pendapatan dan penghasilan khususnya pada akhir tahun adalah relevan. Hal ini dapat mencakup sebagai contoh penghasilan dalam jumlah yang besar tidak biasa yang dilaporkan dalam beberapa minggu terakhir periode pelaporan atau transaksi tidak biasa, atau pendapatan yang tidak konsisten dengan kecenderungan arus kas operasi. Poin kelima, informasi lain. Auditor harus mempertimbangkan apakah informasi lain yang diperoleh auditor mengindikasikan adanya risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Sebagai tambahan dari informasi yang diperoleh dalam melakukan prosedur analitis, informasi lain yang diperoleh mengenai entitas dan lingkungannya dapat membantu untuk mengindikasikan risiko-risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Diskusi di antara anggota tim mungkin menyediakan informasi yang dapat membantu mengidentifikasi risiko-risiko tersebut. Di samping itu, informasi yang diperoleh dari proses penerimaan dan berkelanjutan hubungan dengan klien, serta pengalaman yang diperoleh dari perikatan lainnya dengan entitas tersebut. Sebagai contoh, perikatan untuk mereview informasi keuangan interim mungkin relevan dalam mengidentifikasikan risiko-risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Merespon risiko kecurangan. Standar audit SA330 menetapkan sebagai berikut. Auditor harus menentukan respon secara keseluruhan terhadap hasil penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan. Respon auditor terhadap risiko kecurangan meliputi hal-hal berikut. 1. Menentukan respon keseluruhan. 2. Merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. 3. Merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko yang terkait dengan pengendalian oleh manajemen. Menentukan respons keseluruhan. Dalam menentukan respons keseluruhan untuk menanggapi hasil penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan, auditor dapat memilih di antara respon-respon berikut. Pertama, apabila risiko kesalahan penyajian material diakibatkan oleh kecurangan material, auditor harus menugasi dan mengawasi personel dengan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan individu mereka untuk diberi tanggung jawab perikatan signifikan dan penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan untuk perikatan tersebut. Kedua, pelaku kecurangan seringkali individu yang mengerti tentang prosedur audit. Oleh karena itu, standar audit yang mengharuskan auditor untuk memasukkan unsur yang tidak dapat diprediksi dalam pemilihan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang umumnya dilakukan dalam suatu perikatan mungkin lebih dapat menyembunyikan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Sesuai dengan SA330, auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat, dan luasnya responsif terhadap penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Responsif auditor terhadap hasil penilaian risiko terhadap kesalahan penyajian materi yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat asersi mencakup perubahan sifat, saat, dan luas prosedur dalam beberapa cara di bawah ini. Pertama, sifat prosedur audit yang dilakukan mungkin membutuhkan perubahan dalam memperoleh bukti audit yang lebih yang lebih dapat diandalkan dan relevan, atau untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat menguatkan. Hal ini dapat berdampak pada tipe prosedur audit yang akan dilakukan dan kombinasi di antara keduanya. Yang kedua, waktu pelaksanaan prosedur substantif mungkin perlu dimodifikasi. Auditor dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengujian substantif di akhir periode atau mendekati akhir periode lebih baik dalam menanggapi hasil penilaian risiko atas kesalahan penyajian material karena kecurangan.
Ketiga, luasnya prosedur yang diterapkan mencerminkan penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko yang terkait dengan pengabaian pengendalian oleh manajemen. Risiko manajemen melakukan pengabaian pengendalian ada hampir pada setiap audit. Meskipun tingkat risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen berbeda dengan entitas yang lain, risiko tersebut akan selalu ada pada semua entitas. Mengingat tidak dapat diprediksi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen, maka hal ini merupakan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, dan oleh karena itu merupakan signifikan. Menguji ketetapan entry jurnal yang tercatat dalam buku besar dan penyesuaian lain yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk pengujian tersebut, auditor harus pertama mewawancarai individu yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan mengenai aktivitas yang tidak semestinya atau tidak biasa yang terkait dengan pemrosesan entry jurnal dan penyesuaian lain. Kedua, memilih entry jurnal dan penyesuaian lain yang dibuat pada akhir periode pelaporan. Ketiga, mempertimbangkan apakah perlu dilakukan pengujian terhadap entry jurnal dan penyesuaian lain sepanjang periode laporan keuangan. Keempat, penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Kelima, pengendalian yang telah diimplementasikan terhadap entry jurnal dan penyesuaian lainnya. Keenam, proses pelaporan keuangan entitas dan sifat bukti yang dapat diperoleh. Ketujuh, karakteristik entry jurnal dan penyesuaian lainnya yang mengandung kecurangan. Kedelapan, sifat dan kompleksitas akun. Kesembilan, entry jurnal atau penyesuaian lainnya dapat diproses di luar kegiatan bisnis normal. Menelaah estimasi akun RAPSU untuk menemukan hal bias dan mengevaluasi apakah kondisi yang menyebabkan hal bias tersebut merupakan kesalahan penyajian material yang diakibatkan kecurangan. Dalam melaksanakan penelaahan tersebut, auditor harus pertama mengevaluasi apakah pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh manajemen dan memasukkan estimasi akuntansi tersebut dalam laporan keuangan meskipun jika estimasi akuntansi tersebut masuk akal secara individu, mengidentifikasi suatu hal bias yang mungkin merupakan kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Jika demikian, auditor harus mengevaluasi kembali estimasi akuntansi secara keseluruhan. Kedua, melakukan penelaahan retrospektif atas pertimbangan dan asumsi manajemen yang terkait dengan estimasi akuntansi signifikan yang tercermin dalam laporan keuangan tahun lalu. Mengevaluasi dasar bisnis untuk transaksi signifikan yang tidak biasa. Indikator yang dapat menunjukkan adanya transaksi signifikan di luar kegiatan norma entitas atau yang nampaknya tidak biasa yang mungkin telah dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan atau untuk menyembunyikan penyalahgunaan aset mencakup pertama bentuk transaksi yang terlihat terlalu kompleks, kedua manajemen belum mendiskusikan sifat dan perlakuan akuntansi untuk transaksi tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan tidak terdapat pendokumentasian yang memadai. Ketiga, manajemen lebih menekankan pada kebutuhan perlakuan akuntansi tertentu daripada substansi ekonomi yang mendasari transaksi tersebut. Keempat, transaksi yang melibatkan pihak yang tidak dikondolisasi termasuk entitas bertujuan khusus belum ditelaah atau disetujui secara tepat oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Kelima, transaksi yang melibatkan pihak berealisasi yang tidak teridentifikasi sebelumnya atau pihak yang tidak memiliki substansi atau kekuatan keuangan untuk mendukung transaksi tersebut tanpa bantuan dari entitas yang sedang diaudit. Selanjutnya ada memutakhirkan proses penilaian risiko. Auditor harus mengevaluasi apakah prosedur analitis yang dilaksanakan berdekatan dengan akhir audit. Jika auditor mengidentifikasi suatu kesalahan penyajian, auditor harus mengevaluasi apakah kesalahan penyajian tersebut mengindikasikan suatu kecurangan. Jika ada indikasi seperti itu, auditor harus mengevaluasi dampak kesalahan penyajian tersebut dalam kaitannya
dengan aspek-aspek auditor lainnya, terutama terhadap keandalan representasi manajemen dengan menyadari bahwa kecurangan tidaklah mungkin merupakan suatu kejadian yang berdiri sendiri. Lalu, jika auditor mengidentifikasi adanya kesalahan penyajian, baik material maupun tidak, dan auditor memiliki alasan untuk mempercayai bahwa itu mungkin merupakan suatu akibat dari kecurangan dan bahwa manajemen, terutama manajemen senior, terlibat di dalamnya, maka auditor harus mengevaluasi ulang penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dan dampaknya terhadap sifat, saat, dan luas prosedur audit untuk merespon risiko yang telah ditentukan tersebut. Lalu, auditor juga harus mempertimbangkan apakah keadaan atau kondisi mengindikasikan adanya kemungkinan kolusi yang melibatkan karyawan, manajemen, atau pihak ketiga ketika mempertimbangkan kembali keandalan bukti yang sebelumnya diperoleh implikasi dari kecurangan yang teridentifikasi tergantung dari kondisi. Lalu, jika auditor menginformasikan bahwa atau tidak dapat menyimpulkan tentang apakah laporan keuangan mengandung kesalahan material yang diakibatkan oleh kecurangan, maka auditor harus mengevaluasi dampaknya terhadap audit. SA 450 dan SA 700 menetapkan ketentuan dan menyediakan panduan atas evaluasi dan tindak lanjut atau discussion kesalahan penyajian serta dampaknya terhadap opini auditor dalam laporan auditor. Next. Selanjutnya ada auditor tidak dapat melanjutkan perikatan. Jika sebagai akibat kesalahan penyajian yang diakibatkan oleh kecurangan atau dugaan kecurangan, auditor menghadapi keadaan luar biasa yang menyebabkan kemampuan auditor untuk melanjutkan pelaksanaan audit dipertanyakan. Maka auditor harus yang pertama menentukan tanggung jawab profesional dan hukum yang dapat berlaku dalam kondisi tersebut, termasuk apakah ada ketentuan bagi auditor untuk melapor kepada individu atau kelompok individu yang membuat perjanjian audit atau dalam beberapa kasus kepada badan pengatur. Yang kedua, mempertimbangkan apakah sudah tepat menarik diri dari perikatan jika penarikan diri dimungkinkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, jika auditor menarik diri dari perikatan, auditor harus yang pertama membahas dengan tingkat manajemen yang tepat dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang penarikan diri auditor dari perikatan dan alasannya. Dan yang kedua, menentukan apakah ada ketentuan profesional atau hukum untuk melapor kepada individu atau kelompok individu yang membuat perjanjian audit atau dalam beberapa kasus kepada badan pengatur tentang penarikan diri auditor dari perikatan dan alasannya. Selanjutnya, representasi tertulis. Di situ, di standar audit SA 230.39 menegaskan secara lebih rinci bahwa auditor harus memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa yang pertama mereka menyatakan tanggung jawab mereka untuk merancang, mengimplementasikan dan memelihara pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang kedua, mereka telah mengungkapkan kepada auditor hasil penilaian manajemen atas risiko laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang ketiga, mereka telah mengungkapkan kepada auditor pengetahuan mereka mengenai kecurangan atau dugaan kecurangan yang memengaruhi entitas yang melibatkan manajemen, karyawan yang memiliki peran signifikan dalam pengendalian internal, atau karyawan lainnya yang bisa membuat kecurangan mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan. Dan yang keempat, mereka telah mengungkapkan kepada auditor pengetahuan mereka mengenai adanya dugaan kecurangan yang berdampak terhadap laporan keuangan entitas yang dikomunikasikan oleh karyawan, mantan karyawan, analis, badan pengatur, atau pihak-pihak lainnya. Next. Selanjutnya ada komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang pertama, komunikasi kepada manajemen. Jika auditor telah mengidentifikasi adanya kecurangan atau telah memperoleh informasi yang mengindikasikan kemungkinan adanya kecurangan, maka auditor harus mengomunikasikan dengan segera hal tersebut kepada tingkat manajemen yang tepat dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab utama
untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan tentang hal-hal relevan dengan tanggung jawab mereka. Yang kedua, ada komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi, jika auditor menduga manajemen karyawan yang memiliki peran penting dalam pengendalian internal atau karyawan lainnya terlibat dalam kecurangan, maka si auditor ini harus mengkomunikasikan dugaan ini kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan membahas dengan mereka tentang sifat, saat, dan luas prosedur audit yang diperlukan untuk menyelesaikan audit. Yang ketiga ini ada komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab, komunikasi kepada badan pengatur dan penegak hukum. Jadi, jika auditor mengidentifikasi atau menduga adanya suatu kecurangan, maka auditor harus menentukan apakah ada tanggung jawab auditor untuk melaporkan kejadian atau dugaan tersebut kepada pihak di luar entitas, meskipun tugas profesional auditor untuk menjaga kerahasiaan informasi klien mungkin menghalangi pelaporan tersebut. Tanggung jawab hukum auditor dapat mengabaikan tugas menjaga kerahasiaan tersebut dalam beberapa kondisi. Next. Selanjutnya ada dokumentasi. Standar audit SA 240 para 44 sampai dengan 47 mengatur tentang dokumentasi yang harus dilakukan auditor sehubungan dengan kecurangan. Yang pertama, berkaitan dengan pemahaman auditor atas entitas dan lingkungannya. Nah, auditor harus memasukkan hal-hal berikut dalam dokumentasi audit tentang pemahaman auditor atas entitas dan lingkungannya serta penilaian risiko kesalahan penyajian material yang disyaratkan oleh SA 315. Yang pertama, ada keputusan signifikan yang dicapai selama pembahasan di antara tim perikatan terkait dengan dugaan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan entitas yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang kedua, ada risiko kesalahan penyajian material yang telah diidentifikasi dan ditentukan yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Yang kedua ini berkaitan dengan respon auditor atas risiko. Jadi, auditor harus memasukkan hal berikut dalam dokumentasi audit tentang respon auditor atas risiko yang ditentukan atas kesalahan penyajian material yang disyaratkan oleh SA 330. Yang pertama, respon keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan sifat, saat, dan luas prosedur audit, serta hubungan prosedur tersebut dengan risiko yang ditentukan atas kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Yang kedua, ada hasil pelaksanaan prosedur audit tersebut, termasuk prosedur audit yang dirancang untuk merespon risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Yang ketiga ini ada berkaitan dengan pengomunikasian kecurangan. Nah, auditor harus memasukkan dalam dokumentasi auditor komunikasi tentang kecurangan yang telah dilakukan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, badan pengatur, dan pihak-pihak lainnya. Selanjutnya yaitu area risiko kecurangan spesifik. Pertama, yaitu risiko kecurangan pendapatan dan piutang usaha. Akun-akun pendapatan dan piutang usaha yang bersangkutan serta kas sangat rentan terhadap manipulasi dan pencurian. Demikian pula karena penjualan seringkali dilakukan secara tunai atau segera bisa dikonversi ke kas, maka kas juga sangat rentan terhadap pencurian. Yang pertama, pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan untuk pendapatan. Ada sejumlah alasan yang membuat pendapatan rentan terhadap manipulasi. Paling utama yaitu karena pendapatan hampir selalu merupakan akun terbesar dalam laporan laba rugi, sehingga oleh karenanya suatu persentase yang kecil dalam usaha penyajian pendapatan masih dapat berpengaruh besar terhadap laba. Alasan lain yaitu karena dalam banyak situasi terdapat kesulitan dalam penentuan saat yang tepat untuk mengakui pendapatan. Sebagai akibat dari tingginya frekuensi pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan, IFRS menerbitkan pedoman untuk pengakuan pendapatan. Standar audit juga secara khusus mewajibkan auditor untuk mengidentifikasi pengakuan pendapatan sebagai risiko kecurangan pada kebanyakan audit. Next. Ada 3 tipe utama manipulasi pendapatan. Yang pertama yaitu pendapatan fiktif.
Bentuk kecurangan pendapatan yang paling banyak dijumpai adalah menciptakan pendapatan fiktif. Pelaku kecurangan melibatkan banyak pihak untuk mendukung pendapatan fiktif. Yang kedua yaitu pengakuan pendapatan prematur. Pengakuan pendapatan prematur adalah pengakuan pendapatan sebelum saat pengakuan pendapatan sebagaimana ditentukan dalam standar akuntansi. Bentuk paling sederhana pengakuan pendapatan prematur adalah penjualan yang seharusnya dicatat tahun depan tetapi dicatat sebagai penjualan pada periode kini. Salah satu metode kecurangan melalui percepatan pendapatan adalah dengan penjualan bill and hold. Penjualan normalnya diakui pada saat barang dikirim, tetapi dalam penjualan bill and hold, barang difaktur sebelum barang tersebut dikirim. Jenis penjualan semacam ini bisa sah tergantung pada termin dalam perjanjian, tetapi bisa menjadi melanggar aturan akuntansi apabila tidak memenuhi termin yang diperjanjikan. Metode lain adalah dengan cara menerbitkan perjanjian tambahan untuk memodifikasi syarat dalam transaksi penjualan. Sebagai contoh, pengakuan pendapatan kemungkinan besar tidak tepat apabila banyak pelanggan sepakat untuk membeli sejumlah besar persediaan pada akhir tahun. Tetapi perjanjian tambahan memberi persetujuan harga yang lebih menguntungkan pembeli dan retur barang tak terbatas apabila barang tersebut tidak berhasil dijual oleh si pembeli. Dalam banyak kasus, sebagai akibat atas persyaratan dalam perjanjian tambahan, transaksi tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai penjualan menurut standar akuntansi. Yang ketiga yaitu manipulasi penyesuaian terhadap pendapatan. Penyesuaian yang paling sering dilakukan terhadap pendapatan berkaitan dengan retur dan pengurangan harga penjualan. Perusahaan bisa menyembunyikan retur penjualan dari auditor sehingga dapat menaikkan penjualan bersih dan laba. Apabila barang yang dikembalikan dihitung sebagai bagian dari persediaan fisik, maka pengembalian tersebut dapat menaikkan laba dalam laporan. Dalam hal ini, kenaikan aset diakui melalui perhitungan fisik persediaan, tetapi penurunan dalam akun piutang usaha yang bersangkutan tidak dilakukan. Perusahaan bisa juga mengecilkan jumlah beban kerugian piutang atau bad debt expense, karena diperlukan pertimbangan yang signifikan untuk menentukan jumlah yang benar. Perusahaan bisa berusaha untuk mengecilkan beban kerugian piutang dengan mengecilkan cadangan kerugian piutang. Karena besarnya cadangan yang diperlukan tergantung pada umur dan kualitas piutang usaha. Banyak perusahaan yang mengubah umur piutang usaha sehingga nampak umurnya lebih pendek dari yang sesungguhnya. Next. Kedua yaitu tanda peringatan untuk kecurangan pendapatan. Banyak tanda peringatan potensial atau gejala yang menunjukkan adanya kecurangan pendapatan. Dua di antaranya yang paling berguna adalah prosedur analitis dan ketidakcocokan dokumen. Prosedur analitis sering memberi peringatan tentang adanya kecurangan pendapatan, terutama analitis persentase laba kotor dan kecepatan perputaran atau turnover piutang usaha. Yang kedua yaitu ketidakcocokan dokumen. Auditor harus waspada dengan tanda-tanda tak lazim dan perubahan dalam dokumen dan sebaiknya mengandalkan pada dokumen asli, bukan pada dokumen duplikat. Karena pelaku kecurangan berusaha untuk menyembunyikan kecurangan, satu saja transaksi tidak bisa ditemukan dalam sampel harus dipandang sebagai indikasi potensial kecurangan yang harus diselidiki. Next. Ketiga, penggelapan penerimaan menyangkut pendapatan. Meskipun penggelapan penerimaan kas jarang material kecurangan pelaporan pendapatan, kecurangan semacam ini bisa sangat berarti bagi perusahaan karena menimbulkan kerugian aset secara langsung. Suatu contoh tipikal penggelapan kas adalah dengan tidak mencatat penjualan atau penyesuaian atas piutang usaha untuk menyembunyikan pencurian. Yang pertama, tidak mencatat penjualan. Salah satu kecurangan yang paling sulit ditemukan adalah apabila penjualan tidak dicatat dan penerimaan kas dari penjualan tersebut kemudian dicuri. Kecurangan semacam itu akan lebih mudah dideteksi apabila barang dijual kepada konsumen secara kredit. Akan jauh lebih sulit untuk memeriksa apakah semua penjualan tunai telah dicatat, terutama apabila tidak digunakan dokumen pengiriman dan tidak ada catatan ke buku pembantu pelanggan yang mendukung penjualan. Next. Yang kedua yaitu pencurian penerimaan kas setelah penjualan dicatat. Akan jauh lebih sulit untuk menyembunyikan pencurian penerimaan kas setelah penjualan dicatat, apabila pembayaran dari konsumen dicuri bagian penagihan, akan dengan cepat menemukan adanya kecurangan. Akibatnya, untuk menyembunyikan pencurian, pelaku kecurangan harus menurunkan jumlah dalam akun pelanggan dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, mencatat suatu retur atau pengurangan harga penjualan. Kedua, menghapus akun pada pelanggan. Ketiga, menerapkan pembayaran dari pelanggan yang satu ke akun pelanggan yang lain yang biasa disebut dengan lapping.
Ketiga, yaitu tanda peringatan penggelapan pendapatan dan penerimaan kas. Relatif sedikit pencurian penjualan dan penerimaan kas terkait yang bisa dicegah dan dideteksi oleh pengendalian internal yang dirancang untuk meminimumkan kesempatan kecurangan. Untuk mendeteksi kecurangan yang lebih besar, prosedur analitis dan perbandingan lainnya dapat digunakan. Next. B. Risiko kecurangan persediaan. Pada banyak perusahaan, persediaan seringkali merupakan akun terbesar dan auditor sering menghadapi masalah dalam memeriksa keberadaan dan penilaian persediaan. Akibatnya, persediaan menjadi rentan terhadap manipulasi oleh manajemen yang berkeinginan untuk mencapai suatu tujuan pelaporan keuangan tertentu. Selain itu, karena persediaan seringkali juga berbentuk barang yang siap untuk dijual, maka persediaan juga rentan terhadap penggelapan. Pertama, risiko pelaporan keuangan mengandung kecurangan untuk persediaan. Persediaan fiktif telah menjadi pusat dari sejumlah kasus besar pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Banyak perusahaan besar memiliki aneka ragam persediaan yang berada di lokasi yang tersebar, sehingga membuat perusahaan seperti itu menjadi mudah untuk menambahkan persediaan fiktif pada catatan akuntansinya. Next. 2. Tanda peringatan untuk kecurangan persediaan. Sama dengan kecurangan yang melibatkan piutang usaha, banyak tanda peringatan potensial atau gejala untuk menunjuk pada kecurangan persediaan. Prosedur analitis adalah salah satu teknik yang berguna untuk mendeteksi kecurangan persediaan. Ketiga, yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis, terutama presentasi laba kotor dan kecepatan perputaran atau turnover persediaan, sering membantu dalam mengungkapkan kecurangan persediaan. Persediaan fiktif membuat harga pokok penjualan menjadi lebih rendah dan akibatnya membuat laba kotor menjadi lebih tinggi. Persediaan fiktif juga membuat kecepatan perputaran menjadi lebih rendah. Selanjutnya, poin C, risiko kecurangan pembelian dan utang usaha. Kasus-kasus kecurangan yang melibatkan utang usaha cukup biasa terjadi meskipun tidak begitu sering dibandingkan dengan kecurangan yang melibatkan persediaan atau piutang usaha. Pelaporan kurang saji utang usaha biasanya mengakibatkan pembelian dan harga pokok penjualan menjadi lebih rendah dan laba bersih menjadi lebih tinggi. Yang pertama, risiko pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan untuk utang usaha. Semua pembelian yang diterima sebelum akhir tahun harus dicatat sebagai liabilitas. Hal ini relatif mudah untuk diperiksa apabila perusahaan memeriksa penggunaan laporan penerimaan barang yang bernomor urut tercetak atau pre-numbered. Namun, apabila laporan penerimaan barang tidak bernomor urut tercetak atau perusahaan secara sengaja menghilangkan laporan penerimaan barang dari catatan akuntansi, akan menjadi sulit bagi auditor untuk memeriksa apakah semua liabilitas telah dicatat. Dalam situasi semacam itu, bukti analisis, seperti misalnya perubahan rasio yang tidak biasa, bisa menjadi petunjuk bahwa utang usaha dilaporkan lebih rendah. Yang kedua, kecurangan dalam siklus pembelian dan pembayaran. Kecurangan yang paling umum terjadi dalam bidang pembelian ialah si pelaku kecurangan melakukan pembayaran kepada pemasok fiktif dan menyetorkan kas ke akun fiktif. Kecurangan semacam ini bisa dicegah apabila pembayaran hanya dimungkinkan dilakukan kepada pemasok yang telah disetujui perusahaan dan setelah dokumen pendukung pembelian diperiksa dengan teliti oleh petugas yang ditetapkan perusahaan sebelum pembayaran dilakukan. Poin D, area lain risiko kecurangan. Meskipun sejumlah akun lebih rentan daripada akun lainnya, pada hakikatnya setiap akun bisa dimanipulasi. Mari kita kaji beberapa akun dengan risiko spesifik untuk terjadinya pelaporan yang mengandung kecurangan atau penyelewangan. Yang pertama, aset tetap. Aset tetap yang pada banyak perusahaan memiliki saldo yang besar sering didasarkan pada penilaian yang subjektif. Akibatnya, aset tetap sering menjadi target manipulasi, terutama pada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki persediaan atau piutang usaha yang material. Meskipun demikian, kasus-kasus pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan di masa lalu, seperti kasus WorldCom, ternyata telah melibatkan kapitalisasian aset yang tidak tepat. Untuk yang kedua, beban gaji. Kecurangan gaji yang melibatkan penyalahgunaan aset sering juga terjadi, tetapi sejumlahnya biasanya tidak material.
Dua area kecurangan yang sering dijumpai adalah menciptakan karyawan fiktif dan menggelembungkan jam kerja karyawan. Keberadaan karyawan fiktif biasanya bisa dicegah dengan mengadakan pemisahan antara bagian sumber daya manusia dengan fungsi pengajian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.